Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hamparan sawah hijau dan pepohonan rindang, hiduplah seorang lelaki tua yang sangat dihormati oleh warga. Namanya Ustadz Ramli. Ia bukan hanya seorang imam di musola, tetapi juga penolong tanpa pamrih bagi siapa saja yang membutuhkan. Meski hidup dalam kesederhanaan, Ustadz Ramli adalah pribadi yang penuh kasih sayang. Ia tak pernah segan membantu warga, terutama mereka yang sedang sakit. Dengan ilmunya tentang tanaman obat, ia meracik ramuan herbal dari dedaunan yang ia petik sendiri di hutan. Saat anak-anak mengalami demam, para ibu segera datang ke rumahnya. "Ustadz, anak saya panas tinggi semalaman." Dengan senyum lembut, Ustadz Ramli menyambut mereka. Ia mengambil beberapa helai daun sirih, menumbuknya dengan tangan yang berpengalaman, lalu meramu obat sederhana dari madu dan rempah-rempah. "Bismillah, oleskan ini di dahinya, beri ia air hangat, dan bacakan doa ini," ujarnya, sambil menyerahkan ramuan itu tanpa meminta imbalan sepeser pun. Begitu pula ketika ada petani yang terluka karena sabit atau terkena duri di sawah. Mereka datang dengan tangan berdarah, dan Ustadz Ramli dengan telaten membersihkan luka mereka, meracik obat alami, dan membaca doa agar cepat sembuh. Tak peduli siang atau malam, hujan atau panas, jika ada yang membutuhkan, ia selalu siap membantu. Kebaikannya menyebar ke seluruh desa, membuatnya dihormati bukan hanya sebagai seorang ustadz, tetapi juga tabib desa yang penuh kasih sayang. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang membuat hatinya sedih. Musola desa yang dulu ramai kini semakin sepi. Dulu, ketika ia mengumandangkan azan, anak-anak kecil berlarian ke musola, para petani meninggalkan cangkulnya, dan para pedagang menutup warungnya untuk sholat berjamaah. Tapi sekarang, musola itu hanya dihuni oleh kesunyian. Ustadz Ramli tetap mengumandangkan azan, tidak peduli apakah ada yang datang atau tidak. Ia tetap berdiri di syaf terdepan, meskipun hanya sendirian. Suara takbirnya menggema di ruang yang kosong, hanya didengar oleh dinding tua yang mulai retak dan atap yang perlahan roboh dimakan waktu. Suatu malam, setelah sholat Isya, ia duduk termenung di serambi musola, menatap langit yang dihiasi bintang-bintang. "Ya Allah, apakah ini nasib rumahmu? Apakah benar tak ada lagi yang peduli?" Angin malam berhembus lembut, menggoyangkan dedaunan. Di kejauhan, terdengar suara rintihan seekor kucing lapar, diikuti oleh gonggongan anjing yang mencari perlindungan. Ustadz Ramli tersenyum kecil. Dalam hatinya, perlahan muncul sebuah pemikiran yang tak biasa. Jika manusia tak mau lagi memakmurkan rumah Allah, mungkin makhluk lain yang akan melakukannya. Maka, keesokan harinya, ia memulai sesuatu yang akan menggemparkan seluruh desa. Pagi itu, Ustadz Ramli berjalan perlahan menyusuri halaman musola Al-Ikhlas, sebuah musola kecil yang dulu menjadi pusat ibadah di desa. Pandangannya menyapu setiap sudut bangunan sederhana itu. Dulu, musola ini adalah tempat cahaya dan kebersamaan. Setiap kali azan berkumandang, anak-anak berlarian dari ganggang kecil, para petani meninggalkan ladang mereka, dan pedagang menutup warungnya sejenak untuk memenuhi panggilan sholat berjamaah. Suara takbir dan tadarus Al-Quran mengalun setiap malam, menyelimuti desa dengan ketenangan. Tapi kini, sepi. Tidak ada lagi langkah-langkah kaki bergegas menuju musola. Tidak ada suara anak-anak yang bercanda di serambi. Tidak ada obrolan hangat para bapak selepas sholat Isya. Yang tersisa hanyalah keheningan dan bangunan tua yang perlahan menyerah pada waktu. Ustadz Ramli menyentuh dinding kayu musola yang mulai lapuk. Beberapa bagian cat mengelupas, menampakkan warna kusam yang terabaikan. Atapnya bocor, sehingga saat hujan, lantai musola akan tergenang air. Tikar sajadahnya berdebu, menandakan sudah lama tidak ada yang bersujud di atasnya. Ia melangkah ke dalam, menuju mimbar kecil tempat ia biasa menyampaikan khutbah. Dengan jari-jarinya yang keriput, ia menyapu debu yang menumpuk di kayu tua itu. Hatinya pedih. Ya Allah, apa yang membuat hati mereka menjadi keras? Apa yang membuat mereka berpaling dari rumahmu? Azan masih ia kumandangkan 5 kali sehari, meskipun ia tahu tidak ada yang akan datang. Ia tetap berdiri tegak, mengumandangkan ikamah,
dan sholat berjamaah dengan dirinya sendiri. Setiap rakaat terasa berat, bukan karena usianya yang menua, tetapi karena kesedihan di hatinya. Ketika salam terakhir ia ucapkan, hanya keheningan yang menjawab. Tidak ada doa berjamaah, tidak ada suara zikir dari para jamaah yang dulu setia. Hanya suara angin yang berhembus melalui celah-celah mushola yang mulai rapuh. Malam itu, saat ia duduk termenung di serambi mushola, ia melihat beberapa ekor kucing berkeliaran di halaman, mencari sisa makanan yang sudah tidak ada. Di sudut lain, seekor anjing kurus berdiri gemetar. Matanya memandang kosong ke arah Ustadz Ramli, seolah berharap belas kasih. Tiba-tiba, sebuah pemikiran muncul di benaknya. Jika manusia sudah tak peduli, mungkin Allah akan mengirimkan makhluk lain untuk memakmurkan rumahnya. Keesokan harinya, Ustadz Ramli mulai melakukan sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh siapapun. Sesuatu yang akan membuat satu desa gempar. Pagi itu, setelah menyelesaikan sholat subuh sendirian, Ustadz Ramli mengambil sebuah langkah yang tak pernah terbayangkan oleh warga desa. Ia berjalan ke sudut halaman mushola, di mana beberapa ekor kucing berkumpul, kelaparan dan lemah. Dengan lembut, ia meraih seekor kucing berbulu belang yang tubuhnya kurus kering. Kasihan sekali kalian. Mari, ikut Ustadz. Satu persatu, ia membawa kucing-kucing itu masuk ke dalam mushola. Di pojok ruangan, ia menggelar selembar tikar tua dan meletakkan beberapa piring berisi nasi dan ikan kering. Para kucing segera berkerumun, melahap makanan itu dengan lahap. Tak hanya kucing, beberapa ekor anjing liar yang biasa berkeliaran di desa juga menarik perhatian Ustadz Ramli. Seekor anjing tua berwarna coklat duduk di tepi jalan, menatap mushola dengan mata yang penuh kesedihan. Warga desa selama ini menganggap anjing sebagai hewan najis dan sering mengusirnya. Tetapi Ustadz Ramli melihat sesuatu yang berbeda. Ia melihat makhluk yang kelaparan, tersesat, dan butuh kasih sayang. Ia mendekat dengan hati-hati. "Kau lapar juga, ya?" katanya sambil mengulurkan sisa roti yang ia bawa. Sang anjing ragu sejenak, lalu dengan hati-hati mendekati Ustadz Ramli dan mengambil roti itu dengan mulutnya. Saat anjing itu mulai mengunyah, air mata Ustadz Ramli hampir menetes. Manusia boleh pergi meninggalkan rumah Allah, tapi apakah kita juga harus menutup pintunya bagi makhluknya yang lain? Gumamnya. Maka, hari itu menjadi awal dari perubahan besar di mushola desa. Ustadz Ramli membuka pintu bagi para hewan-hewan terlantar. Ia menyediakan tempat tidur bagi kucing-kucing di sudut mushola. Ia meletakkan wadah air minum dan makanan di halaman untuk anjing-anjing yang datang. Ia tetap menjaga kebersihan mushola, memastikan bahwa tempat sujud tetap suci, tapi juga tidak menutup pintu bagi makhluk lain yang membutuhkan perlindungan. Setiap kali ia duduk berzikir selepas sholat, kucing-kucing akan melingkar di sekitarnya. Mereka tidur dengan tenang, seakan merasa damai dalam alunan zikir yang ia lantunkan. Dan setiap malam, seekor anjing duduk di depan mushola, berjaga seakan menjadi pelindungnya. Hari demi hari, pemandangan ini menjadi hal yang biasa bagi Ustadz Ramli. Tapi bagi warga desa, mereka mulai terkejut dan gelisah. Hari demi hari, mushola yang dulunya sunyi kini dipenuhi suara kehidupan. Di pagi hari, kucing-kucing mengeong riang, melingkar di serambi mushola, bermain dengan ekor satu sama lain, atau sekadar tidur nyenyak di bawah bayangan dinding yang mulai lapuk. Tak ada lagi kucing yang kelaparan di desa ini, karena mereka tahu bahwa ada satu tempat yang selalu menerima mereka dengan tangan terbuka. Di halaman mushola, anjing-anjing liar yang dulu selalu diusir kini memiliki tempat berlindung. Ustadz Ramli tidak pernah membawa mereka masuk ke dalam mushola, tetapi ia menyiapkan sudut khusus di halaman, di bawah pohon rindang, di mana mereka bisa berteduh. Setiap sore, ia datang membawa makanan dan air untuk mereka. Awalnya, para anjing itu tampak takut dan waspada. Mereka terbiasa dipukul, diteriaki, dan diusir oleh manusia. Namun, perlahan-lahan, mereka mulai mempercayai Ustadz Ramli. Seekor anjing hitam yang kakinya pincang bahkan mulai mengikuti Ustadz Ramli kemanapun ia pergi, seakan menemukan seseorang yang bisa ia andalkan. Setiap malam, ada satu pemandangan yang membuat hati Ustadz Ramli menghangat.
Saat ia duduk di serambi musola, membaca Al-Quran atau berzikir, kucing-kucing akan berbaring di dekatnya, tertidur dalam ketenangan, sementara beberapa ekor anjing duduk di halaman. Dia mengamati, seolah-olah menjaga musola dari kejauhan. Mereka lebih setia daripada manusia. Batin Ustadz Ramli. Sebuah senyum tipis terukir di wajahnya. Jika tak ada lagi manusia yang mau meramaikan rumah Allah, biarlah makhluk-makhluk ini yang menjadi tamunya. Namun, kedamaian ini tak berlangsung lama. Warga desa mulai memperhatikan perubahan yang terjadi di musola. Mereka mulai berbisik-bisik di warung kopi, di sawah, bahkan di tepi sungai saat mencuci pakaian. Ustadz sudah aneh. Mengapa musola jadi tempat kucing dan anjing? Bagaimana bisa rumah ibadah kita diisi oleh hewan-hewan itu? Kabar ini tersebar cepat, hingga akhirnya para tetua desa memutuskan untuk bertindak. Mereka tak bisa membiarkan ini berlanjut. Keesokan harinya, dengan wajah yang tegang dan hati yang dipenuhi amarah, mereka beramai-ramai menuju musola untuk memprotes Ustadz Ramli. Pagi itu, suara langkah kaki terdengar riuh di jalan desa. Puluhan warga berjalan dengan wajah yang dipenuhi kemarahan dan kekecewaan. Mereka bergerombol menuju musola Al-Ikhlas, dipimpin oleh beberapa tokoh desa yang merasa perlu menegur Ustadz Ramli. Di antara mereka ada Pak Hasan, kepala dusun yang biasanya tenang, kini wajahnya mengeras menahan emosi. Ada juga Mak Siti, seorang ibu tua yang suaranya nyaring, dan Pak Burhan, pedagang pasar yang sejak dulu rajin ke musola tapi belakangan ikut menjauhinya seperti yang lain. Kita harus bicara dengan Ustadz. Ini sudah keterlaluan, seru seseorang. Benar, musola itu bukan tempat kucing dan anjing. Mereka melangkah semakin cepat, semakin dekat. Saat tiba di halaman musola, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka mendidih. Seekor anjing tua berbaring di serambi musola, matanya mengantuk, tenang, seakan tempat itu adalah rumahnya. Di dalam, beberapa ekor kucing terlihat melingkar di sudut musola, tidur di atas tikar yang berdebu. Dan di tengah-tengah mereka, berdiri Ustadz Ramli. Pria tua itu tetap tenang, meskipun di hadapannya puluhan warga berdiri dengan tatapan tajam. Pak Hasan melangkah maju, suaranya bergetar menahan marah. Ustadz, apa yang Ustadz lakukan? Ini musola, tempat ibadah. Kenapa malah jadi kandang binatang? Suara itu menggelegar, mengguncang udara pagi yang dingin. Ustadz Ramli tidak langsung menjawab. Ia hanya memandang mereka dengan mata yang penuh ketenangan. Sejenak, hanya suara angin yang terdengar, meniup dedaunan kering di halaman musola. Lalu, perlahan, ia menghela napas panjang. Kalian marah karena melihat kucing dan anjing di musola ini. Suaranya lembut, namun setiap kata menikam ke dalam hati. Tapi aku bertanya, sejak kapan terakhir kali kalian sholat di sini? Hening. Beberapa orang mulai saling berpandangan. Tidak ada yang berani langsung menjawab. Dulu, musola ini ramai. Aku ingat wajah-wajah kalian yang duduk di sini, berzikir bersama, mendengar azanku. Tapi kini, siapa yang datang? Siapa yang masih peduli? Pak Hasan mengepalkan tangannya, tapi tidak bisa membantah. Ustadz Ramli melangkah ke mimbar kecil, mengusap permukaannya yang berdebu. Azan masih berkumandang. Tapi siapa yang datang? Suaranya bergetar, matanya basah. Tapi ia tetap berdiri tegak. Apakah rumah Allah harus dibiarkan kosong? Apakah lebih baik dindingnya roboh, atapnya bocor, lantainya berdebu, daripada diisi dengan makhluk yang masih ingat kepadanya? Suasana semakin hening. Beberapa orang menunduk, mulai merasa tertusuk rasa bersalah. Ustadz Ramli melanjutkan, suaranya semakin berat dengan air mata yang tertahan. Aku hanya seorang tua yang tidak ingin rumah Allah dibiarkan mati. Ia mengusap matanya, lalu menunjuk ke arah seekor anjing yang masih duduk di halaman. Mereka tidak bisa berbicara. Tapi lihatlah, mereka setia. Mereka tinggal di sini, mendengarkan azan yang kalian abaikan. Mereka memakmurkan tempat ini. Ketika manusia memilih pergi, Mak Siti yang tadinya marah, kini menutup mulutnya dengan tangan gemetar.
Air mata mulai menggenang di sudut matanya. Pak Burhan yang semula lantang, kini tertunduk, menatap lantai dengan tatapan kosong. Mereka semua sadar. Mereka tidak hanya meninggalkan musola ini. Mereka telah meninggalkan Allah. Tiba-tiba, isak tangis kecil terdengar dari barisan warga. Seorang pemuda muda, Dani, berlutut dan menangis. "Ustadz, maafkan kami." Suaranya patah, terisak. Satu persatu, warga mulai meneteskan air mata. Mereka bukan hanya marah kepada Ustadz Ramli, tetapi juga marah kepada diri mereka sendiri. Pak Hasan yang sejak tadi diam, akhirnya menundukkan kepala. Dengan suara lirih, ia berucap dengan air mata yang jatuh. "Apa yang harus kami lakukan, Ustadz?" Ustadz Ramli tersenyum tipis, meski matanya masih basah. Ia menatap mereka dengan penuh kasih sayang, seperti seorang ayah yang melihat anak-anaknya kembali. "Mari kita perbaiki semuanya bersama-sama." Suasana di halaman musola masih dipenuhi keheningan. Beberapa warga masih tertunduk, menahan air mata yang tak terbendung. Yang tadinya datang dengan amarah, kini justru dibanjiri rasa bersalah. Mak Siti, yang tadinya lantang memprotes, kini menatap musola dengan mata yang sembab. Dengan suara bergetar, ia berbisik pelan, lebih kepada dirinya sendiri. "Ya Allah, kami telah lalai." Pak Burhan, yang biasa sibuk di pasar, mengusap wajahnya yang basah oleh air mata. Ia teringat betapa seringnya ia memilih tetap menjaga warung ketimbang menjawab panggilan azan. Pak Hasan, yang memimpin protes tadi, kini hanya bisa menatap Ustadz Ramli dengan penuh penyesalan. Hati mereka telah tersentuh. Mereka menyadari sesuatu yang sangat menyakitkan, bahwa bukan musola yang mereka bela, tetapi ego mereka sendiri. Bukan Ustadz Ramli yang telah melupakan musola. Mereka sendirilah yang telah meninggalkan rumah Allah. Perlahan, Pak Hasan melangkah maju. Ia menatap musola itu sekali lagi. Dindingnya yang mulai retak, atapnya yang nyaris roboh, sajadahnya yang usang. Dulu tempat ini penuh dengan tawa anak-anak, suara takbir, dan doa-doa yang menggetarkan hati. Tapi sekarang, hanya hewan-hewan yang setia menemani Ustadz Ramli. Sesuatu di dalam dirinya hancur. Pak Hasan jatuh berlutut, tangannya gemetar, dan air matanya jatuh tanpa ia pedulikan. "Ustadz!" Suaranya serak, hampir tak terdengar. "Ajari kami, bimbing kami kembali ke jalan Allah." Ia menunduk, mencium tanah musola yang dulu ia tinggalkan. Tak butuh waktu lama, satu persatu warga pun ikut berlutut, menangis dan memohon ampun. Seseorang dari barisan berkata, "Ustadz, kami ingin sholat di sini lagi." Seorang pemuda yang selama ini jauh dari agama, Dani, meraih tangan Ustadz Ramli dan menggenggamnya erat. "Ajari kami, Ustadz, jangan biarkan kami tersesat lagi." Suaranya pecah dalam tangis. Di antara semua itu, Ustadz Ramli berdiri diam, memandang mereka satu persatu. Matanya pun berkaca-kaca, tapi bukan karena kesedihan, melainkan haru yang begitu dalam. Hatinya terasa lapang, seakan Allah baru saja membukakan pintu yang selama ini tertutup. Ia mengangkat tangannya ke langit, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, doanya kembali diiringi dengan ribuan suara, "Amin," yang bergema di musola. Setelah tangis mereda, para warga pun berjanji untuk memperbaiki kesalahan mereka. Para pemuda mulai bergerak. Mereka membawa sapu, ember, dan kain pel untuk membersihkan musola. Para bapak membawa palu dan kayu. Mereka mulai memperbaiki atap yang hampir roboh. Para ibu datang membawa sajadah baru, minyak wangi, dan Al-Quran, menggantikan yang sudah usang. Musola Al-Ikhlas yang tadinya terbengkalai dan hening, kini kembali hidup. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, azan berkumandang dengan gema yang disambut oleh hati yang merindu. Hari itu, musola Al-Ikhlas tidak lagi sunyi. Langit sore mulai berubah jingga, dan suara palu dan gergaji menggema di halaman musola. Para bapak yang biasanya sibuk dengan sawah dan dagangan kini bekerja bahu-membahu mengganti atap yang bocor dan memperbaiki dinding yang retak. Di dalam musola, para pemuda menyapu lantai yang dipenuhi debu, mengelap mimbar yang sudah lama tidak disentuh,
dan mengganti sajadah lama dengan yang baru. Sementara itu, para ibu datang membawa hidangan sederhana, nasi hangat, sayur lodeh, dan teh manis, untuk mengisi perut mereka yang bekerja keras sejak siang. Wajah-wajah yang dulu jauh dari musola, kini bersinar dengan semangat baru. Ketika matahari mulai tenggelam, suara azan maghrib berkumandang. Kali ini, suara itu tidak lagi bergema di tempat kosong. Tidak lagi hanya disaksikan oleh dinding yang berdebu atau atap yang nyaris roboh. Tidak lagi hanya didengar oleh kucing-kucing yang meringkuk di sudut atau anjing yang setia duduk di halaman. Suara itu kini didengar oleh hati yang telah kembali. Satu persatu, warga mulai berwudu. Mereka yang dulu sibuk dengan urusan dunia, kini berjalan menuju musola dengan kepala tertunduk, bukan karena lelah, tetapi karena rasa syukur yang begitu dalam. Saf demi saf mulai terisi. Musola yang tadinya kosong kini dipenuhi oleh suara takbir yang bergema kuat. Di syaf terdepan, Ustadz Ramli berdiri dengan mata yang basah. Saat ia mengangkat tangannya dan mengucapkan, Allahu Akbar, hatinya bergetar dengan rasa haru yang tak terlukiskan. Musola ini telah kembali hidup, bukan oleh kucing, bukan oleh anjing, tetapi oleh manusia yang akhirnya kembali kepada Tuhannya. Setelah sholat selesai dan doa dipanjatkan, warga keluar dari musola dengan perasaan yang ringan. Mereka tersenyum satu sama lain, seolah beban yang selama ini mereka bawa telah lepas bersama sujud terakhir mereka tadi. Di halaman musola, beberapa ekor anjing masih duduk diam. Mereka tidak masuk, tidak mengganggu, hanya menunggu. Salah satu anjing itu, anjing tua berwarna coklat, melihat Ustadz Ramli, lalu perlahan mengibaskan ekornya, seolah tersenyum dengan caranya sendiri. Dan tanpa diduga, Pak Hasan, yang tadinya paling keras menentang keberadaan anjing, berjongkok, menatap anjing itu, lalu dengan penuh rasa iba, ia mengelus kepalanya. Warga lain terdiam, menyaksikan pemandangan itu dengan mata berkaca-kaca. Maksiti yang selama ini menganggap anjing najis, kini hanya bisa berbisik pelan. Mereka juga ciptaan Allah. Ustadz Ramli tersenyum. Mereka telah menjaga musola ini saat kita meninggalkannya. Katanya dengan suara lembut. Mungkin ini cara Allah mengajarkan kita, bahwa setiap makhluk berhak mendapatkan kasih sayang. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, musola Al-Ikhlas diterangi cahaya lampu yang menyala kembali. Bukan hanya cahaya dari listrik, tetapi cahaya dari hati yang kembali kepada Tuhannya.